Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Fajarwati sebagai tenaga laboratorium di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Seperti lentera yang menerangi dalam kegelapan, guru merupakan sumber cahaya bagi peserta didik. Tak lain dari itu, tenaga kependidikan juga berperan penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya Vina Fajarwati mengusung tema Nature Meet Technology atau pemanfaatan coding dalam menentukan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang kurang lebih selama 3 tahun. Dalam menjalankan tugas, banyak hal yang saya dapatkan, mulai dari menghubungkan pembelajaran di kelas dengan praktik di dalam laboratorium, kemudian persiapan dan pengelolaan laboratorium, perawatan dan pemeliharaan laboratorium, kemudian juga mengembangkan potensi anak untuk mengikuti beberapa lomba yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Latar belakang pemanfaatan coding atau pemrograman dalam menentukan sifat asam dan basa menggunakan indikator alami didorong oleh 3 isu utama, yaitu keterbatasan indikator sintesis, tantangan akurasi indikator alami, dan tuntutan modernisasi pembelajaran sains. Keterbatasan dan kelemahan indikator sintesis, indikator asam dan basa standar yang biasa digunakan di dalam laboratorium seperti phenolphthalein, metil jingga, dan kertas lakmus biasanya memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Kemudian, biaya yang relatif mahal. Indikator sintesis yang sering kali mahal dan sulit didapatkan oleh sekolah-sekolah dengan anggaran yang terbatas atau di daerah terpencil. Dampak lingkungan dan kesehatan. Banyak indikator sintesis merupakan senyawa kimia yang dapat menimbulkan polusi lingkungan dan berpotensi berbahaya atau beracun bagi pengguna jika tidak ditangani dengan benar. Kemudian, ketersediaan yang sulit. Pengadaan bahan kimia sintesis terkadang terkendala oleh rantai pasokan dan perizinan. Hal ini mendorong pencarian alternatif yang lebih murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan, yaitu indikator alami seperti ekstrak kunyit, kubis merah, kulit manggis, dan lain-lain. Tantangan subjektivitas dan akurasi indikator alami. Meskipun indikator alami menawarkan solusi biaya efektif dan ramah lingkungan, mereka memiliki kelemahan dalam hal identifikasi. Subjektivitas warna meliputi perubahan warna yang dihasilkan oleh indikator alami seringkali tidak sejelas dengan indikator sintesis. Misalnya, pergeseran dari kuning ke kuning kemerahan. Interpretasi warna ini menjadi subjektif dan bergantung pada penglihatan individu, pencahayaan ruangan, dan pengalaman praktikan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran sains, latar belakang modern juga mencakup kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dan praktik digital ke dalam pembelajaran sains. Peningkatan keterampilan digital yaitu pemanfaatan coding dalam proyek sains mengajarkan siswa tidak hanya tentang kimia tetapi juga keterampilan analisis data dan pemrograman melalui pemanfaatan coding untuk membuat aplikasi pengukuran derajat keasaman. Suatu larutan menggunakan data hasil eksperimen perubahan warna pada beberapa indikator alami pada materi asam dan basa diharapkan dapat menghadirkan konsep abstrak secara konkret dan relevan dengan pengalaman siswa sehingga peningkatan motivasi, pemahaman, dan kemampuan meningkatkan dengan cara yang menarik, praktis, dan tidak membosankan. Kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung, membangun apresiasi terhadap alam, dan mengembangkan kreativitas dalam memahami materi, serta didukung dengan pemanfaat teknologi digital, Nature Meet Technology, diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang penuh kesadaran, bermakna, dan relevan, serta belajar dengan gembira, antusias, dan semangat sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam.
Langkah yang saya lakukan dalam pemanfaatan coding untuk menentukan asam basa menggunakan bahan alami yaitu melakukan kegiatan pembelajaran pada materi asam basa. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian asam dan basa, membedakan jenis senyawa asam dan basa, memahami kekuatan asam dan basa, menjelaskan konsep pH, menentukan pH, dan menggunakan model pembelajaran STEM. Kemudian, tujuan pembelajaran siswa dapat memahami prinsip kerja indikator pH. Metode yang dipergunakan adalah eksperimen. Hasil kegiatan berupa data perubahan warna indikator alami dari rentang pH 1 sampai dengan 14. Bahan alami yang dipergunakan adalah bunga telang, kembang sepatu, kunyit, kol ungu, bunga mawar, dan buah naga. pH larutan yang diuji telah dikalibrasi menggunakan pH meter dan indikator universal. Siswa mendapatkan penjelasan umum tentang coding melalui tutor sebaya dari siswa kelas lain yang mengambil mata pelajaran TIK, memilih jenis aplikasi coding yang akan dibuat. Penyelesaian aplikasi dilakukan melalui penugasan mandiri secara berkelompok. Sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan praktik baik meliputi yang pertama, sumber daya manusia, yaitu guru dan murid sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing. Kedua, sumber daya fisik, bangunan sekolah dan sarana prasarana sekolah yang dapat mendukung seperti laboratorium kimia, peralatan laboratorium, dan ruang kelas. Yang ketiga, sumber daya alam dan lingkungan, pemanfaatan bahan-bahan alam di sekitar seperti kunyit, bunga telang, bunga kembang sepatu, kembang kol, dan kulit buah manggis. Dampak pembelajaran dengan aplikasi coding berbasis bahan alami pada pengukuran pH adalah siswa memiliki kreativitas dalam mengembangkan ide yang baru berupa aplikasi atau program yang mudah diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, sehingga pembelajaran tidak hanya terbatas di ruang-ruang kelas, tetapi menawarkan beragam cara bagi pelajar untuk mengeksplorasi dan memperluas pengetahuan mereka. Kolaborasi beberapa mata pelajaran seperti guru kimia dan guru biologi, kemudian juga kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang membuat siswa memiliki pemahaman komprehensif tentang implementasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan aplikasi Nature Meets Technology ini di mana aplikasi ini dibuat berdasarkan coding, dimodifikasi menggunakan indikator bahan-bahan alami. Ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi kami mata pelajaran kimia, sehingga anak-anak nanti bisa mengukur beberapa larutan menggunakan aplikasi teknologi. Kelebihannya aplikasi ini bisa dipergunakan di berbagai tempat, jadi tidak terbatas di ruang laboratorium saja atau di ruang kelas, tetapi misalnya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan informasi mengenai pH larutan, maka mereka bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh laboratorium sekolah. Saya sangat senang dengan kegiatan pembelajaran kimia yang bisa dikaitkan dengan coding. Semoga mata kimia ini juga bisa berkolaborasi dengan mata-mata yang lain, termasuk mata pelajaran saya, mata biologi. Faktor keberhasilan yaitu yang pertama, siswa merasa tertantang dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua, tenaga laboran menawarkan inovasi baru dalam pembelajaran materi asam dan basa. Yang ketiga, dukungan dari rekan sejawat. Yang keempat, media pembelajaran berupa bahan alami yang mudah didapatkan karena ada di lingkungan sekitar. Dengan kerja keras di belakang layar, saya Vina Fajarwati sebagai tenaga laboratorium di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang berkolaborasi dengan para guru untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran praktiknya di dalam laboratorium. Sekian video praktik baik dari saya, semoga menginspirasi dan bermanfaat.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.